Jumpa lagi dengan Empok Entin. Kali ini Empok mau berbagi kisah. Saya Yohanes Pratama, umur 26 tahun. Waktu saya memutuskan menikahi istri saya, Wela, saya siap mencintai apa adanya, termasuk kepribadian lainnya. Oke. Ya bingung gitu, ketika saya bikin KTP baru tuh kan data saya diblok ya waktu itu, saya sama dia, jadi saya tuh ke capil-capil tempat itu, jadi saya menutup data satu persatu gitu, kemana-mana itu saya di beberapa ini, dan dia yang dampingin saya waktu itu. Udah berapa KTP itu? 9 berapa? Ya enggak, 7 ya. Ya cuaca mah umumnya bisa kapas mau. Putra kebiasaan. Awal ketemu Wela dulu pada tahun 2016 itu di salah satu grup WhatsApp tuh elemen supporter gitu, itu Bonek Mania. Pelan berlahan lanjut sampai Modusnya seperti itu ya? iya Modus dari modus minta video call. Oh, minta video call, saya nggak pertama minta video call. Dia iya minta video call saya membuktikan. tolakin terus. Iya koyo dia bererek nampak tiang ya. Banyak sedikitnya sih tahu sebelumnya, tapi belum tahu apa yang dialaminya, belum tahu. Tahunya cuma ada beberapa kejadian yang menurut saya aneh lah. Tuh seperti kayak switch kepribadiannya gitu kan. Hanya belum tahu. Tahu Wela seperti itu bukan karena rasa kasihan. Kalau karena kasihan kita nggak ikhlas. Punya teman atau pasangan kita itu harus kita support terus supaya dia bisa melewati penyakitnya itu. Pernah Marah banget, pasti. banget Mas. Sering. Apalagi kita kalau mau cerita ke siapa lagi? Kalau sama istri kan juga dia mencerita masalahnya ke saya. Ketika saya buntu mau cerita ke siapa lagi tuh Mas? Pusing, saya nggak bakal. Saya kan orangnya tertutup, nggak bisa cerita tentang rumah tangga kita ke orang lain. Yang saya lakukan ketika Wela split, menenangkan diri saya dulu. Karakter tersebut kita ajak ngobrol sampai paham, baru kita tahu apa yang dia minta. Terjadi dia split hanya beberapa karakter yang sama saya, cuma anak kecil, terus Bilkis. yang ngaji Bilkis. yang menyita emosi paling ya itu yang anak-anak itu waktu kecil dia waktu jadi anak-anak terus minta boneka, yang subuh minta boneka kan. Momennya itu yang pertama kali Wela split waktu dia berantem sama mantannya, sama cowoknya lah ya, waktu pacarnya ini. Pas benar-benar saya ketemu Naura dengan mata kepala saya sendiri, itu pas sebelumnya saya jalan malam minggu itu saya jalan sama dia ke kafe. Kalau nggak salah itu tahun baru ya. Hari minggunya, Seninnya saya mau kerja, hari minggunya saya ngambil motor. Akhirnya saya juga telepon, saya WA juga nggak dibales. Akhirnya saya samperin sana, saya ketok-ketok sampai 5 kali, well, sampai 5 kali baru dibuka. Saya ngomong, mau ambil motor, cuma begini ngangguk doang, gitu. Dia lagi ngetik itu, saya lihat di meja kerjanya dia lagi ngetik. Udah saya duduk di kasurnya, saya tanya, ini Wela bukan, gitu. 1 kali, ini Wela bukan, 2 kali, ini Wela bukan, 3 kali, sampai kalau salah sampai 4 kali. Pas di terakhir 4 kali selang, ini Naura ya? Baru ngangguk, udah pulang dulu ya, saya pulang. Karena apa? Saya takut dengan kejadian hal-hal yang gak diinginkan kan. Apalagi Naura kan sosoknya ini galak banget kan, seperti itu. Nah, di ID ini sendiri adalah gangguan di mana seseorang
mengalami keterpisahan antara pikirannya, perasaannya, dan tindakan. Jadi yang pertama, untuk semua caregiver bagi segala gangguan mental, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengedukasi diri sendiri tentang si gangguan itu. Jadi katakanlah dia menjadi caregiver bagi orang yang DID. Dia perlu mencari tahu DID itu gangguannya seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, apa yang dialami oleh orang yang mengalami DID. Faktor-faktor risiko apa yang berpotensi menimbulkan misalnya kekambuhan atau timbulnya gejala-gejala dari gangguan tersebut, dan faktor-faktor protektif apa yang bisa diupayakan untuk meminimalisir terjadinya kekambuhan. Setelah itu penting juga bagi caregiver untuk memahami cara-cara pengelolaan stres atau pengelolaan masalah dia sendiri ya, karena menjadi caregiver kan stressful. Jadi dia perlu tahu saya bisa melakukan apa saja kalau saya stres, bagaimana saya menenangkan diri, bagaimana saya bisa mengelola emosi, karena merawat diri sendiri itu juga menjadi sama pentingnya dengan merawat orang yang mau kita jaga nih. Dia pernah menyerah, dia pernah lelah menghadapi saya, dan saya rasa itu wajar sebagai caregiver gitu kan. Tetapi ternyata hal itu nggak berlangsung lama gitu. Ya, yang membuat aku yakin ternyata setelah dia tahu aku punya gangguan jiwa gitu, gangguan mental gitu, tapi dia nggak serta-merta ninggalin aku. Yang artinya apaan kok? Oh kan katanya tangan gimana? Kalau harapan saya sama Bella sih hanya satu, jangan pernah lelah. Setiap masalah itu jangan selalu dipikirin, tapi dijalanin.